Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 Teknik Komunikasi ingin menyampaikan beberapa hal tentang komunikasi interpersonal. Perkenalkan, saya Safrizal Panuntun. Dan saya Mahfur Rosada. Saya Mercusuar Kemal Gibran Salim. Saya Mutia Mawarningrum. Saya Herda Febrianti. Dan saya Narendra Dagita Travisaroto. Jadi, komunikasi interpersonal adalah proses saling berbagi informasi, ide, dan perasaan antara dua atau lebih orang secara langsung dan tatap muka. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif dan saling mendengarkan dari kedua belah pihak. Komunikasi interpersonal sangat penting dalam membangun hubungan sosial dan hubungan kerja yang baik, serta dalam memecahkan konflik dan mengatasi perbedaan pendapat. Berikut beberapa contoh komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. 1. Interaksi antara pelanggan dan penjual. Mbak, ini berapa? Yang ini 3.000, yang ini 2.000. Ya usah kurang Mbak, kalau aku jual. Nggak bisa Mbak, ini harganya udah pas. Udah berarti 5.000 ya? Iya. Gak usah belinya buat Mbaknya. Iya, terima kasih Mbak. Sama-sama. 2. Wawancara kerja. Oke, selanjutnya. Silakan duduk, Mas. Permisi ya Pak. Ya. Oke, selamat sore, Mas. Selamat sore. Coba perkenalkan diri, Mas, secara singkat aja. Perkenalkan, nama saya Mercusuar Kemal Gibran Salim. Saya mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, jurusan Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Selama berkuliah di Politeknik Industri Furnitur, saya memiliki banyak pengalaman. Salah satu contohnya yaitu mengikuti beberapa organisasi seperti Himpunan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Di Himpunan Mahasiswa, saya sendiri menjabat sebagai Kepala Divisi Medinfo, Media Informasi dan Komunikasi. Lalu di Badan Eksekutif Mahasiswa, saya menjabat sebagai staf Dirjen Editing. Lalu saya sendiri pada saat berkuliah juga mengikuti beberapa kegiatan penulisan jurnal ilmiah dengan membahas dengan topik Customer Relationship Management. Lalu juga ada membahas tentang ERP, seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti pernah melibatkan diri ke dalam penelitian ya, Mas ya? Iya. Tentang CSR tadi. Iya. CRM. Oh, CRM, tentang CRM. Itu seperti apa, Mas? Jadi CRM sendiri itu sebuah aplikasi yang menghubungkan antara penjual dan pembeli, seperti mencatat kartu pembeli atau seperti kartu bulanan. Jadi jika ingin membeli pada IKM, industri kecil menengah furnitur, IKM furniture, itu bisa langsung terakses cepat. Lalu juga dalam pencatatannya itu bisa terlihat berapa total pembelian, beberapa kali, lalu juga ada jumlahnya. Jadi menghubungkan antara penjual dan pembeli lebih dekat. 3. Komunikasi antara orang tua dan anak.
hasilnya lumayan susah sih. Terus bisa ngerjain. Alhamdulillah gitu. Kan belajar kan dek. Ya alhamdulillah kemarin kan juga udah belajar juga. Ya udah kalau gitu aku ke kamar dulu ya mas, lanjut belajar lagi. Oke, semangat belajarnya. 4. Komunikasi ketika bermain game. Oke. Pakai hero apa mal? Pakai Zilong kayaknya bagus tuh. Zilong bagus ya. Nana. Sebelum Eropa kan Nana. Yes. Kau fighter, aku Iya. itu ya marksman. Emang Zilong apa sih enaknya sekarang? Zilong bisa larinya cepat, terus bisa nyongkel. Pembunuhan berencana. Oke. Aku pakai cowok aja, cowok. Aku pakai ini ya. Layla. Aku mid. Yang belumnya boleh Boleh. coba ya. Siap. Oke. Midnya apa ini? Oke, bentar lagi yuk kita mulai. Iya. Mid apa ini? Bebas kau enaknya apa? Cecil. Yo, boleh. Oke. Oke, kita atur strategi ya, guys. Iya, jadi Kamu gini tahu. Mas. Gimana? Jadi nanti level kalau udah minion ke 3, mid lane itu rotasi ke XP lane. Oke, bisa. Ya nanti yang mid lane-nya itu diisi sama roamer. Jadi nanti pas waktu turtle objektif turtle nanti semuanya bisa level 4. Kalau level 4 nanti bisa ngeluarin ulti semua gitu. Oke, boleh. Ya. Kita mulai, guys. Ini Cecil item pertamanya apa weh? Beli sepatu dulu aja. Sepatu mana ya? Ya. Langsung mana sama Clock of Destiny. Oke. 5. Diskusi dalam bertukar pemikiran. Wah, Israel bakal main ya di Indonesia nih. Menurutmu gimana aja? Iya, Zal. Menurutmu gimana? Kalau aku kontra sih. Bakal ya menurutku ditolak sih seharusnya. Ya kan itu kita harus profesional lah. Kan kita sebagai tuan rumah harus bisa menerima gitu segala dari negara apapun. Kita jangan lihat dari segi agamanya aja. Ya, itu juga atletnya juga untuk bertanding internasional. Jadi kalau dilarang ya itu melanggar peraturan olahraga internasional juga. Oke, tapi kita berkaca dulu dari peristiwa penjajahan tahun yang lalu ya. Di tahun lalu pun pernah ada kejadian seperti ini, yang mana Presiden Republik Indonesia pertama Yusuf Soekarno itu pernah menolak juga kedatangan timnas Israel ke Indonesia karena satu hal alasannya, kalau kita mengikuti timnas Israel datang ke Indonesia berarti kita istilahnya itu melanggar melanggar konstitusi Undang-Undang 1945 itu sendiri. Tapi Dan kan, dimana di situ ada bab penjajahan juga. iya. Yang terang. Tapi kan kalau dari sudut pandang aku nih ya, itu kan kita jangan dilihat dari background latar belakangnya, tapi dilihat dari kita segi profesionalitas gitu. Sebagai kita tuan rumah seharusnya kita juga siap gitu mengikuti aturan FIFA bahwa harus menerima segala kedatangan negara baik yang disukai maupun tidak disukai ya, khususnya Israel ya, walaupun bisa di Indonesia ini ya Israel itu kita tidak dianggap merdeka lah ya, tetapi kan untuk menjalankan suatu keprofesionalitasan kan kita tetap harus menyambut mereka dan ya menyelenggarakan sebaik mungkin. Contohnya kemarin juga kan SEA Games, Asian Games itu kan ada Israel juga bisa main di Indonesia. Kenapa sekarang nggak boleh? Iya sih sebenarnya ya itu alasanku kenapa aku nggak setuju kalau timnas Israel datang ke Indonesia ya itu tadi, karena ya sama aja kita menelan ludah kita sendiri yang udah kita buat. Kita di konstitusi undang-undang sudah tertera jelas tentang penjajahan, bahwasanya ketika kita kalau kita mendukung negara Palestina untuk merdeka, sedangkan negara dari Israel itu melawan negara Palestina. Nah, di bab penjajahan kan sudah tertera bahwasanya ketika kita pro dengan Palestina, apapun jenisnya yang bakal diadakan, kita harus kontra dengan Israel.
Jadi bahwa penjajahan sudah tertera seperti itu. Nah, itu sudah tertuang dalam Undang-Undang 1945. Nah, kalau kita secara tidak langsung mendatangkan Israel ke negeri kita, ya meskipun di satu sisi itu adalah lini sepak bola ya, yang nggak ada kaitannya dengan penjajahan, tapi di sisi lain sudah tertuang di dalam konstitusi, ya kita harus mematuhi dong. Bukankah kiblatnya kita di Undang-Undang 45 kalau kita berbicara tentang negara ya? Cukup.